Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Aulia Wuruntu dengan NIM 21302029. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di video kali ini, saya akan menganalisis Kota Medan dengan 5 poin penting, yaitu yang pertama, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan, yang kedua tingkat kesehatan, yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat inflasi, dan yang terakhir produk domestik bruto atau PDB. Tujuan pembuatan video kali ini merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dihitung melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Medan tanggal 23 Desember 2021, IPM Kota Medan di tahun 2021 adalah sebesar 81,21 atau mengalami peningkatan 0,28% jika dibandingkan tahun 2020 yang mencatat sebesar 80,98%. Nilai IPM tahun 2021 yang meningkat 0,23 poin juga didukung oleh peningkatan di semua dimensi dasar pembentuk IPM. Nah, di sini terdapat data IPM Kota Medan dan Kota Binjai dari tahun ke tahun. Dapat dilihat bahwa kedua kota ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tapi masih lebih tinggi IPM Kota Medan, yaitu mencapai 81,21 dibanding dengan IPM Kota Binjai, yaitu 72,45. Sedangkan IPM Indonesia yaitu 72,29, di mana Kota Medan sangat melebihi angka tersebut, yang artinya IPM Kota Medan masuk dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya yaitu tingkat kesehatan di Kota Medan, yang dimana diukur dari angka harapan hidup. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup atau AHH saat lahir. Angka harapan hidup Kota Medan tahun 2021 yaitu 73,23 tahun, masih di atas angka Sumatera Utara yang hanya 69,23 tahun. AHH Kota Medan berada di urutan kedua setelah Kota Pemantang Siantar. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, di mana angka bayi lahir mencapai angka 47,541 dengan berat badan lahir rendah atau BBLR sebanyak 184 dan gizi buruk sebanyak 104. Di tahun-tahun berikutnya, tingkat kesehatan di Kota Medan mengalami penurunan hingga mencapai angka 38,864 bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR sebanyak 131. Nah, di sini ada perbandingan tingkat kesehatan antara Kota Medan dan Kota Binjai dilihat dari umur harapan hidup, di mana Kota Medan berada pada 73,23 tahun, sedangkan Kota Binjai pada 69,96 tahun. Sedangkan angka harapan hidup Indonesia mencapai 73,5 tahun. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan Kota Medan, diukur dari harapan dan rata-rata lama sekolah. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah atau HLS. Harapan lama sekolah Kota Medan mencapai 14,75 tahun. Meskipun lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara dengan HLS sebesar 13,27 tahun, namun harapan lama sekolah di Kota Medan tetap perlu terus ditingkatkan.
HLS Kota Medan berada di urutan pertama di Provinsi Sumatera Utara. Masih dalam dimensi pengetahuan, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Medan bersekolah selama 11,48 tahun atau mencapai SMU kelas 3 pada tahun 2021. Rata-rata lama sekolah RLS di Kota Medan cukup tinggi dibandingkan Sumatera Utara yang hanya 14,75. Nah, ini merupakan perbandingan tingkat pendidikan antara Kota Medan dan Kota Binjai yang diukur dari harapan dan rata-rata lama sekolah mencapai 11,48 tahun. Harapan lama sekolah 14,75 tahun. Sedangkan Kota Binjai dengan rata-rata lama sekolah 8,89 tahun, harapan lama sekolah 12,89 tahun. Sedangkan tingkat pendidikan Indonesia diukur dari harapan lama sekolah tercatat sebesar 13,08 tahun. Selanjutnya yaitu inflasi di Kota Medan. Pada September 2022, Kota Medan mengalami inflasi 0,98% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 110,26 pada Agustus 2022 menjadi 111,34 pada September 2022. Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Medan pada September 2022 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada bulan ini Kota Medan inflasi 0,98% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK pada 110,26 pada Agustus 2022 menjadi 111,34 pada September 2022. Nah, di sini terdapat indeks harga konsumsi dan inflasi Kota Medan dari berbagai aspek, di mana nilai rata-rata inflasinya pada September 2022 mencapai 0,98% dengan tingkat inflasi tahun kalender 2022 5,12% dan tingkat inflasi tahun ke tahun yaitu 6,01%. Kemudian, ini merupakan tabel perbandingan inflasi Kota Medan dan Kota Padang Sidimpuan, di mana Kota Medan mengalami kenaikan inflasi terus-menerus dari bulan Maret sampai Oktober 2022 yang mencapai angka 6,92%. Dibanding dengan Kota Padang Sidimpuan, tingkat inflasinya naik turun dari bulan Maret sampai Oktober 2022 yang pada bulan Oktober mencapai angka 6,20%. Sedangkan tingkat inflasi Indonesia pada bulan Oktober 2022 mengalami kenaikan inflasi sebesar 1,66% yang membuat laju inflasi tahunan Indonesia tembus pada angka 5,71%. Selanjutnya yaitu PDB atau Produk Domestik Bruto di Kota Medan. Kota Medan merupakan penyumbang perekonomian terbesar di Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku atau ADHB kota tersebut sebesar 242,2 triliun pada 2020. Nilai tersebut setara 30% dari total PDRB Sumatera Utara sebesar 811,3 triliun. Perekonomian Kota Medan ditopang oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan. PDRB sektor konstruksi di kota tersebut berkontribusi sebesar 45,61 triliun atau 18,83%. Sementara industri pengolahan berkontribusi sebesar 34,19 triliun atau 14,12% dari total perekonomian. Nah, di sini terdapat kurva perbedaan PDB di Kota Medan dan Kota Deli Serdang, di mana PDB Kota Medan mencapai angka 242,2 triliun
sedangkan kota Deli Serdang hanya mencapai angka 110,15 triliun. Dibanding dengan PDB Indonesia pada 2021 mencapai 1,186 triliun US dollar. Sekian pemaparan saya dalam menganalisa Kota Medan dengan 5 poin penting tadi yang telah saya jelaskan. Semoga dari pemaparan saya tadi dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.